Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus ingat selalu ya untuk jaga kesehatan. Nah, tentunya kalian juga sudah siap ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok, di mana kemarin kita sudah belajar mengenai tendensi sentral, dan untuk saat ini kita akan belajar mengenai ukuran letak data. Ada yang tahu apa saja ukuran letak data? Nanti kita akan belajar bersama ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan dan menganalisis mengenai ukuran letak data. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ukuran letak data. Nah, ukuran letak data. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai min, median, dan modus. Nah, untuk letak data sendiri itu juga ada 3. Yang pertama yaitu kuartil. Yang kedua yaitu desil. Dan yang ketiga yaitu persentil. Di sini siapa yang sudah tahu mengenai apa itu kuartil, desil, dan persentil? Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu mengenai statistika peringkat dan statistika ekstrim. Ini ekstrim ya, bukan es krim. Nah, untuk statistika peringkat adalah suatu data yang telah tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, selanjutnya statistika ekstrim. Statistika ekstrim adalah datum terkecil dan datum terbesar dalam statistika peringkat, di mana datum terkecil nanti disebutnya adalah statistika minimum dan datum terbesar disebutnya adalah statistika maksimum. Nah, di sini ada kuartil. Apa itu kuartil? Nah, di sini ada suatu garis bilangan yang dibagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini berarti 4 ya. Ini bagian pertama, 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Di mana datanya itu yang di sebelah kiri itu merupakan data terkecilnya sampai seterusnya hingga langsung ke kanan itu menunjukkan data terbesarnya. Jadi semakin ke kiri datanya akan semakin kecil dan semakin ke kanan datanya akan besar. Di mana kuartil itu terdiri dari yang pertama yaitu Q2 atau kuartil kedua. Kuartil kedua di sini adalah sama halnya dengan median yang telah kita pelajari kemarin. Nah, dari median ini, lalu data yang sebelah kiri kita bagi menjadi 2, nanti akan muncul kuartil pertama atau Q1. Nah, ini dia. Lalu data sebelah kanan kuartil 2, jika dibagi 2 akan muncul kuartil ketiga. Nah, jadi kuartil itu ada 3 bagian, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Jadi untuk pengertian kuartil sendiri yaitu ukuran yang membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, ini ya 4, 1, 2, 3, 4. Ini dia. Itulah yang disebut sebagai kuartil. Nah, langsung saja pada contoh. Di sini tentukan statistika peringkat, statistika ekstrim, dan kuartil dari masing-masing kelompok bilangan berikut. Nah, bilangannya ada 9, 7, 6, 8, 9, 7, 4, 6, 5, 6, 8, 7, 7, 8, dan 5. Nah, untuk pembahasannya dari statistika peringkat, tadi statistika peringkat adalah
urutan datum dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Nah, setelah diurutan, muncullah datanya sebagai berikut. Ini datanya 4, 5, 5 sampai seterusnya, dan yang terakhir datumnya itu 9. Nah, dari statistika peringkat, kita ketahui statistika minimumnya ya, atau datum terkecilnya, atau kita sebut sebagai X1, yaitu 4. Nah, statistika maksimum atau datum terbesarnya di sini adalah X15, karena jumlah datanya di sini ada 15 sama dengan 9. Nah, selanjutnya, data lengkapnya di sini ada 4, 5, 5, 6, 6, dan seterusnya sampai dengan 9. Untuk kuartil, kita pertama carilah kuartil 2 terlebih dahulu. Kuartil 2 yang di tengah-tengah ya. Nah, di sini ketemunya 7. Kemarin kan kita sudah membahas median karena kuartil 2 itu sama halnya dengan median 7. Nah, sekarang data sebelah kiri dari kuartil 2 ini ya, jadi 4, 5, 5, 6, 6, 6, dan 7. Nah, di sini juga sama, nanti kita harus mencari nilai tengah dari data yang di sebelah kiri. Nah, nilai tengahnya adalah disebut dengan kuartil 1, yaitu 6 di sini. Nah, selanjutnya data yang kanan sama data yang kanan dari kuartil 2. Nah, ini data yang kanan dari kuartil 2. Sama halnya tadi, dicari nilai tengahnya. Nah, di sini ketemu 8, dan 8 di sini adalah kuartil ketiga. Jadi, kuartil 3 sama dengan 8. Nah, dari data-data yang kita peroleh tadi mengenai statistika peringkat dan kuartil, kita juga bisa mengetahui mengenai statistika 5 serangkai, di mana statistika 5 serangkai itu bentuknya seperti ini. Nah, ada Q2. Nah, di sini ada tabel yang mengikutinya ya. Kuartil kedua sama dengan 7, kuartil ke-1 sama dengan 6, kuartil ketiga sama dengan 8, X minimum sama dengan 4, X maksimum sama dengan 8. Nah, inilah bentuk dari statistika 5 serangkai, di mana statistika 5 serangkai itu berarti terdiri dari yang pertama yaitu kuartil-kuartil. Mana bagian kuartil-kuartil? Inilah bagian kuartil-kuartil, yaitu ada kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, selanjutnya ada statistika maksimum. Statistika maksimum, ini statistika maksimum, tadi statistika maksimum diperoleh dari statistika peringkat ya, datum terbesarnya. Sama halnya, ada juga statistika minimum. Nah, statistika minimum juga sama diperoleh dari statistika peringkat dengan datum terkecilnya. Nah, jadi nanti kita ketahui bahwa statistika 5 serangkai itu terdiri dari kuartil-kuartil, yaitu ada 3 kuartil, lalu statistika maksimum dan statistika minimum. Jadi bentuknya seperti ini ya, untuk statistika 5 serangkai. Selanjutnya yaitu desil. Desil adalah ukuran yang membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama. Nah, untuk letak desil ke I dapat kita ketahui dengan letak desil ke I sama dengan I kali N plus 1 dibagi 10, dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 9, dan N adalah banyaknya data. Nah, di sini untuk penentuan nilai desil bergantung pada ini ya, desil ke berapa gitu ya. Nah, yaitu yang pertama, jika bilangan asli, maka letak desilnya langsung saja XI kali N plus 1 dibagi 10. Nah, jika bukan bilangan asli atau di sini bentuknya adalah pecahan, maka penentuan nilai desil dilakukan dengan cara pendekatan interpolasi linear. Nah, langsung saja pada contoh diberikan data X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, dan X11. Nah, tentukan letak dari yang pertama desil pertama atau D1, yang kedua desil kelima atau D5, C desil ke-8, D8. Nah, untuk desil pertama, letak desil ke-1. Nah, di sini kan tadi I sama dengan N plus 1
bagi 10. Nah, kebetulan N-nya di sini adalah 11, jadi 1 dikali 11 plus 1 dibagi 10. Nah, ketemunya adalah 1,2. Ini bentuknya merupakan bentuk pecahan. Hal ini berarti kita menggunakan interpolasi linear. Jadi D1 sama dengan X1 plus 0,2 kali X2 min X1. Nah, untuk desil kelima, letak desil kelima sama dengan 5 kali 11 plus 1 dibagi 10 sama dengan 6. Nah, ini merupakan bilangan asli, jadi langsung saja nilai desil kelimanya adalah X6. Nah, untuk desil ke-8, di sini letak desil ke-8 sama dengan 8 kali 11 plus 1 dibagi 10 sama dengan 9,6, nilainya pecahan ya. Nah, hal ini berarti menggunakan interpolasi linear berikut. Nah, D1, di sini X9. Kenapa di sini diambil 9? Karena ini ya, 9, berarti X9 plus 0,6 dikali X10 dikurangi X9. Nah, karena ini kan ada 0,6-nya ya, berarti kan lebih dari X9, makanya di sini X10 dikurangi X9. 0,6 diperoleh dari sini kan 9 lebihnya 0,6. Nah, 0,6-nya kita taruh di sini. Sama halnya yang ini. X1 berarti X1. 2 di sini 0,2 ya lebihnya, maka ditaruh di sini. Nah, selanjutnya adalah persentil. Untuk persentil adalah ukuran yang membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama. Letak PI sama dengan I kali N plus 1 dibagi 100. Nah, persentil itu bedanya dengan desil. Jika desil itu per 10, nah jika persentil itu per 100. Langsung saja pada contoh. Tentukan persentil ke-65 dari data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 4, dan 5. Nah, jawabnya di sini N-nya adalah 15, jadi banyak datanya adalah 15. Nah, kita urutkan dulu datanya. Nah, jika data diurutkan, maka urutannya seperti ini. 4, 4, sampai seterusnya, sampai dengan data yang terakhir yaitu 9. Nah, untuk persentil ke-65 sama dengan 65 kali 15 plus 1 dibagi 100. Nah, sama dengan 10,4. Maka di sini persentil ke-65 sama dengan X10 ditambah 0,4 dikali X11 min X10. Nah, ini kan 10 ya, sisanya 0,4, maka 0,4-nya ditaruh di sini, 0,4. Nah, persentil ke-65 sama dengan X10 jika kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, diperoleh ini ya, X10-nya adalah 7, maka dimasukkan 7 plus 0,4, X11-nya adalah 8, dikurangi 7. Nah, jadi persentil ke-65 adalah 7,4. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Dan jikalau kalian harus keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker, membawa hand sanitizer, dan jangan lupa jaga jarak. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.